hari kita harus merawat kulit karena Nggak boleh bagaimanapun skip, ya. nggak boleh skip gitu. Jadi kalau misalnya itu udah terpola dan tiap hari kita lakukan, otomatis kita sampai ke goal kulit sehat itu nggak cuma di Lebaran aja, tapi every day is glowing day gitu. Jadi perawatan yang bisa dilakukan biasanya kalau misalnya mau treatment nanti akan dibantu dokter untuk konsultasi. Terus biasanya yang paling sering adalah yaitu eksfoliasi. Terus kalau sekarang tuh banyaknya Bu Ocha kita melakukan kayak skin booster gitu sebagai anti aging karena anti aging juga penting ya. Jadi kalau misalnya mau glowing di hari raya biasanya kita kayak booster pakai ya DNA salmon gitu atau enggak yang ada kerutan kita botox gitu. Biasanya itu bagus sih. Cuma kalau tips untuk merawat kulit yang baik yang penting adalah tahu kulit kita apa, terus kita pakai skincare-nya tepat, treatment yang tidak usah terlalu over treatment gitu. Yang penting nanti pasti tiap harinya juga nggak pas Lebaran juga cantik terus. Halo Tribuners, jumpa lagi di talkshow tribunkaltara.com hari ini. Nah, spesial hari ini kita akan mengulik tentang bagaimana sih cantik dan glowing di Hari Raya Idul Fitri. Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Salah satu pemilik klinik kecantikan yang ada di Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Klinik estetik yang saat ini berada di Jalan Kedondong. Nah, untuk klinik estetik ini sendiri sudah ada 2 cabang. Yang pertama cabang utamanya ada di Tanjung Selor sendiri, kemudian cabang kedua ada di Kota Tarakan. Nah, spesial hari ini kita akan langsung mengulik-ulik langsung dengan dokternya bagaimana sih untuk mendapatkan kulit cantik, glowing menjelang Hari Raya Lebaran pastinya. Baju baru sudah siap, penataan rumah sudah siap. Nah, saatnya kita kulik bagaimana untuk mendapatkan kulit yang cantik, kulit yang sehat jelang Hari Raya Lebaran. Bukan hanya Lebaran saja sih pastinya, karena untuk mendapatkan kulit cantik itu sendiri itu prosesnya panjang dan pastinya kita butuh step-step yang tidak mudah juga ya, ada instan. Jadi kita akan mengulik itu hari ini di Tribun Kaltara.com, talkshow kita hari ini dengan tema cantik Lebaran. Nah, tanpa perlu berlama-lama saya akan langsung memperkenalkan narasumber cantik kita hari ini, Ibu Dr. Maharani Ayu Kusumaningrum yang sudah ada di tengah-tengah kita hari ini. Selamat siang Ibu Dokter. Iya, ketemu lagi kita hari ini. Nah, Dokter, mungkin Tribuners ini sudah tidak sabar untuk tahu seperti apa sih perawatan kulit yang cantik di saat Lebaran itu. Kan tidak instan kita Lebaran langsung cantik, langsung glowing kan. Nah, kira-kira mungkin dokter ada sedikit pandangan, bisa kita sharing, diskusi bagaimana sih untuk Lebaran itu kita bisa tampil cantik, bikin pangling, apalagi di depan tamu nanti kan silaturahmi. Bener, karena momen Lebaran ini momen yang ditunggu-tunggu, terus kita ketemu sama keluarga besar, terus kita juga ketemu sama sahabat-sahabat, jadi kita pengen banget kita ketemu dan bersilaturahmi itu dalam kondisi kulit yang terbaik ya. Jadi sebenarnya penting banget ya merawat kulit kayak tadi Bu Ocha bilang gitu, nggak cuma persiapan yang lainnya, persiapan hati yang bersih juga, tapi juga kulit yang bersih dan sehat itu sangat penting gitu. Terus perawatan itu nggak instan ya sebenarnya, nggak cuma di hari Lebaran aja gitu, karena everyday is merawat kulit gitu sebenarnya. Jadi perawatan itu dilakukannya ya dari produk-produk yang tepat, dari produk sesuai dengan jenis kulit kita, itu yang paling penting, dengan produk yang aman juga, dan tentu treatment yang continue gitu. Nggak cuma kayak mau Lebaran aja nih treatmentnya gitu, tapi sebenarnya adalah kayak kita punya 1 bulan sekali waktu buat me time dan treatment di klinik atau merawat diri gitu. Nah, kira-kira perawatan khusus seperti apa sih Dok? Mungkin Tribuners di
rumah yang sedang menonton tayangan ini ingin tahu mungkin ada perawatan-perawatan atau jenis treatment khusus untuk Lebaran ini. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kan kita bulan puasa ya Bu Ocha sekarang gitu. Bulan puasa tuh kayak kita semakin asupan cairannya tuh kayak berkurang ya, karena kita puasa seharian gitu. Biasanya sih yang dikeluhkan tuh kulitnya jadi kering gitu, karena sebenarnya yang harusnya sehari tuh kita minum terus sehari 8 gelas gitu, sejak kayak puasa tuh jadi kayak kurang asupan minumnya gitu. Nah itu dia yang kayak harus ekstra. Biasanya pasien-pasien keluhannya paling banyak itu, jadi kayak jadi very dry skin gitu. Sedangkan kulit yang kering tuh cenderung gampang bersisik, gampang bermasalah jadinya. Nah akhirnya banyak perawatan yang kayak di estetik ini kita menawarkan kayak banyak perawatan ya, tapi pastinya sesuai sama kebutuhan kulit sih. Jadi kalau kulitnya berjerawat ya akan sesuai kebutuhannya untuk ini membunuh bakteri penyebab jerawatnya. Kalau kering kita akan atasi keringnya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu jenis kulit kita apa. Setelah itu baru kita melakukan perawatan yang tepat sesuai kebutuhan kulit. Dan kalau pas bulan puasa ini kita tetap harus minum air putihnya nanti kalau pas buka puasa, sahur dan buka puasa tuh 2 gelas. Karena kan sehari biasanya 8 gelas ya, Bu Ocha ya. Jadi kalau pas buka puasa tuh 2 gelas air putih, terus nanti sebelum taraweh 2 gelas air putih, habis taraweh 2 gelas air putih, nanti dilanjutin sahurnya juga 2 gelas. Dengan itu udah cukup asupan kebutuhan kulitnya biar kulitnya nggak kering. Terus jangan lupa pakai pelembab atau moisturizer pastinya. Nah itu Tribuners tadi sedikit tips singkatnya untuk menghydrate skinnya pada momen-momen puasa seperti ini. Tapi sebentar lagi, jadi jelang Lebaran ini tidak perlu perawatan yang terlalu ribet seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Ayu sendiri bahwa tetap mencukupi kebutuhan cairan kita di 2 gelas sebelum dibuka puasa, kemudian sahur, dilanjutkan kemudian tarwih, dan tetap memakai pelembab atau moisturizer ya. Jadi tips-tips singkat seperti itu bisa dipakai, diaplikasikan, mungkin bisa rutin sampai hari raya nanti. Jadi tetap menghydrate kulitnya tidak kering seperti itu ya Tribuners. Nah kemudian Dok, kira-kira pasien-pasien selama ini tuh khususnya di estetik sendiri yang datang ke sini, keluhannya itu kebanyakan keluhan kulit seperti apa? Oke, sebenarnya keluhan kulit yang paling banyak kita temui, yang saya temui selama saya ada di estetik ini kayak jerawat sama flek sebenarnya. Itu yang paling banyak gitu, kayak jerawat pada usia-usia puber, terus jerawat yang dikarenakan faktor lain ya, hormonal dan lain-lain gitu. Terus flek karena kan kayak di Kalimantan panas banget ya, sedangkan belum banyak yang sadar bahwa pentingnya pakai sunscreen gitu. Jadi akhirnya padahal sunscreen itu kan penting banget, nggak cuma buat ini ya, karena sebenarnya kulit itu harus dinutrisi, harus diproteksi gitu. Jadi proteksinya pakai apa? Pakai sunscreen gitu. Sedangkan mungkin karena ngerasa nggak ada kegiatan outdoor di rumah aja nggak pakai sunscreen gitu. Padahal sebenarnya sunscreen tuh penting sekali di luar ataupun di dalam ruangan. Jadi makanya karena nggak terbiasa pakai sunblock dan sinar UVA dan UVB yang masuk diserap sama kulit, akhirnya akumulasi itu bisa bikin flek sebenarnya. Nah itu yang paling banyak sih di sini kasus kulit jerawat dan flek gitu. Jadi memang kesalahan berpikir kita selama ini ya, khususnya di kaum wanita itu pemakaian sunscreen. Sunscreen itu umumnya dipakai ketika beraktivitas di luar saja alias outdoor ya. Padahal sunscreen itu sangat penting juga kita apply di dalam ruangan, karena dalam ruangan pun suhu ruangannya itu kan belum tentu kita ketahui kan, panasnya itu kan kita nggak tahu juga, apalagi debu Dok ya, seperti itu ya. Soalnya gini Bu Ocha, jadi sinar matahari itu ada UVA dan UVB dan UVC sebenarnya. Tapi UVC itu nggak masuk ke dalam bumi karena ada lapisan atmosfer. Terus kalau misalnya A dan B itu, kalau A tuh bikin aging, kalau B itu burning atau kayak yang flek atau yang lainnya. Jadi kalau misalnya sinar UV itu, walaupun kita kayak gini nih kan kita lagi di suasana yang dingin ya dan ada AC gitu, ternyata sinar UV itu tembus lewat atap rumah dan tembus lewat kaca-kaca jendela. Jadi apapun kondisinya, maupun hujan maupun di dalam rumah, di luar ruangan, kita harus pakai sunscreen. Nah itu salah satu tips yang Tribuners harus mulai tahu hari ini. Jadi
pemakaian sunscreen itu tidak hanya untuk kebutuhan luar ruangan, tapi juga di dalam ruangan. Betul. Sangat penting untuk memakai sunscreen karena kita tidak tahu kondisi suhu ruangan seperti Benar. apa kan. Betul. Nah, kemudian Dok, kalau untuk treatment andalan ya, treatment andalan di estetik ini itu apa-apa aja yang menjadi treatment andalannya? Baik, kalau di estetik sebenarnya kita selalu komitmen untuk menghadirkan treatment yang selalu up to date. Oke. Jadi kalau misalnya dari namanya ya aesthetic skin and laser gitu. Jadi karena ada lasernya, kita selalu kayak ingin selalu menghadirkan teknologi yang terbaik di Tanjung Selor biar nggak perlu lagi jauh-jauh keluar kota ya Bu Ocha. Jadi kayak teknologi juga secara medis, secara IBM atau evidence based medicine itu sangat support buat terapi apapun masalah kulit gitu. Jadi kalau di sini kita selain menghadirkan konsultasi gratis, terus pemeriksaan dengan skin analisa gratis, terus kita selalu diagnosa pasien sesuai sama memang kasusnya. Setelah itu kita terapi juga sesuai dengan jurnal kedokteran. Terus alat-alat teknologi yang memang udah FDA approve gitu. Jadi emang sudah sesuai standar gitu. Jadi di sini banyak banget kalau misalnya mau laser atau mau perawatan HIFU dan lain-lain, IPL udah bisa di estetik. Itu merupakan andalan kita juga. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi keluar Betul. kota karena sesungguhnya teknologi kedokteran untuk kecantikan sendiri itu sudah sangat up to date di Tanjung Selor ini. Nah, tentu saja di bawah Aesthetic Skin and Laser ya, by Dr. Maharani Ayu. Oke. Nah, mungkin sedikit tambahan lagi untuk teman-teman Tribuners hari ini yang mau tahu lagi tentang nutrisi kulit yang sehat seperti apa. Nah Dok, ini kan mungkin beberapa orang atau beberapa wanita tuh masih menganggap bahwa perawatan atau treatment itu tidak begitu dibutuhkan selama kita mengcovernya dengan skincare. Nah, karena skincare itu sendiri kan sudah banyak formula di dalamnya yang mungkin bisa mengcoverage tubuh kulit kita sendiri khususnya wajah. Nah, itu dari dokter sendiri melihat seperti apa untuk sudut pandang atau cara pandang seperti itu? Benar banget. Memang sih itu kayak skincare menjadi yang paling penting karena itu adalah kayak yang menutrisi kita tiap hari gitu. Kita pakai apply tiap hari gitu, dari sabun, dari sunscreen, terus ada serum gitu, dan ada krim untuk menutrisi kulit yang lain gitu. Tapi yang paling penting nggak boleh dilupakan adalah kita harus tahu anatomi kulit kita nih. Karena anatomi kulit kita itu setiap 28 hari sekali kulit itu akan regenerasi self gitu. Jadi akan terus beregenerasi atau menghadirkan sel kulit yang baru. Otomatis setelah ada pergantian sel kulit yang baru, ada sel kulit mati yang ada di kulit kita. Nah, kalau misalnya sel kulit kita ini kayak nggak ada yang exfoliate gitu, makanya kayak treatment di klinik tuh sebenarnya fungsinya remove dead skin atau eksfoliasi sel kulit mati. Kalau misalnya kita nggak mengeksfoliasi, cuma kayak pakai sunscreen, pakai serum tiap hari, kayak ada tahanan karena ada sel kulit matinya di dalam kulit kita gitu. Itulah gunanya treatment kayak cukup sebulan sekali gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan khusus bisa ya 2 minggu sekali, tapi kalau kulitnya udah baik-baik aja itu bisa di 1 bulan sekali sesuai sama 28 hari sekali tadi ya. Jadi untuk mengangkat sel kulit mati, sehingga akhirnya produk yang dipakai jauh lebih meresap di kulit, jadi jauh lebih work gitu. Jadi itu sih kadang yang kayak udah deh nggak perlu skincarean aja gitu. Skincarean aja itu salah satu sudut pandang yang sering sekali kita temukan. Benar, karena ketika kita nggak treatment pasti kayak, Dok aku kok kusam ya, kok aku tuh kayak kayak ada beruntusan-beruntusan kecil gitu. Itu karena sel kulit matinya nggak tereksfoliasi dengan baik gitu. Jadi Tribuners, ini salah satu ilmu tambahan lagi yang diberikan oleh Dr. Ayu bahwa per 28 hari ada pergantian kulit, ada regenerasi kulit baru yang terjadi di dalam sistem anatomi tubuh kita. Nah, untuk itu pentingnya tak hanya sekedar kita mengcover dengan skincare saja, tapi ada kemudian rangkaian treatment yang harus kita lakukan minimal 1 atau 2 bulan sekali. Nah, dan pastikan itu dilakukan di Aesthetic Skin and Laser. Mungkin bukan penutup, mungkin sekedar tips atau tambahan dari Dr. Ayu sendiri, kira-kira untuk Lebaran ini, untuk Lebaran kira-kira ada tips atau trik apa
dari kiat untuk merawat kulitnya itu sendiri di hari raya Lebaran nanti? Oke, ya benar banget. Intinya nanti Lebaran kita harus tampil dengan terbaik ya, karena itu hari yang ditunggu-tunggu. Iya. Terus kita harus merubah mindset cantik itu harus putih sebenarnya. Jadi kalau kita tuh kayak berlomba-lomba, dok aku pengen putih, aku pengen segala sesuatunya yang kayak pokoknya putih dulu gitu. Tapi sebenarnya itu harus mindset yang harus dirubah ya, bahwa cantik itu nggak harus putih, tapi yang penting adalah bersih dan sehat. Betul. Jadi kalau udah tahu tujuannya itu, udah termindset gitu. Jadi kayak kita melakukan perawatan juga kayak yang aman gitu tentunya. Terus jangan lupa sih selalu yaitu tadi proteksi kulit, mulai dari sunscreen, menutrisi kulit tiap hari. Jadi tiap hari tuh kadang ada rasanya males kita kayak pakai seharian beraktivitas, kita males pakai produk skincare gitu. Kita kayak ya udah deh istirahat aja, tidur kan sehari gitu. aja. Ya. Tapi ternyata itu kayak nggak boleh gitu, kayak tiap hari kita harus merawat kulit karena bagaimanapun nggak boleh skip gitu. Jadi kalau misalnya itu udah terpola dan tiap hari kita lakukan, otomatis kita sampai ke goal kulit sehat itu nggak cuma di Lebaran aja, tapi every day is glowing day gitu. Jadi perawatan yang bisa dilakukan biasanya kalau misalnya mau treatment nanti akan dibantu dokter untuk konsultasi. Terus biasanya yang paling sering adalah yaitu eksfoliasi. Terus kalau sekarang tuh banyaknya Bu Ocha kita melakukan kayak skin booster gitu sebagai anti-aging, karena anti-aging juga penting ya. Jadi kalau misalnya mau glowing di hari raya, biasanya kita kayak booster pakai ya DNA salmon gitu, atau enggak yang ada kerutan kita botox gitu. Biasanya itu bagus sih. Cuma kalau tips untuk merawat kulit yang baik, yang penting adalah tahu kulit kita apa, terus kita pakai skincare-nya tepat, treatment yang tidak usah terlalu over treatment gitu. Yang penting nanti pasti tiap harinya juga nggak pas Lebaran juga cantik terus. Nah ini kalau terkait teknologi kecantikan sendiri, ini kan kiblat khususnya Indonesia sekarang ini kan banyak ke Korea sebagai salah satu kiblat kecantikan juga yang ada di dunia. Nah untuk seperti tadi disinggung kan, salah satu yang ada di estetik ini keunggulannya adalah di segi peralatan atau teknologi. Nah itu kiblatnya juga ke sana dok, atau gimana kita sediakan juga beberapa peralatan yang hampir sama dengan yang ada di negeri ginseng tuh? Seperti apa? Benar, kalau Korea tuh emang kayak kiblat ini ya, dan Eropa sebenarnya gitu. Kita punya alat-alat dari Korea asli dan alat-alat dari Eropa juga gitu, karena itu memang kayak standar yang bagus biasanya itu daripada dari negara lain gitu. Kita hadirkan juga di sini kayak misalnya pengen ala-ala BB Glow gitu kan, ada juga kita biasanya menghadirkan itu juga bisa. Jadi sekarang kan apalagi zaman sosial media, pasien juga kadang biasanya udah yang dok aku mau tahu tentang ini dong gitu. Jadi pasien tuh udah kayak makin kritis ya gitu. Jadi kita juga harus up to date dalam hal itu. Jadi kita bisa menghadirkan perawatan yang mereka sering lihat di Instagram atau apa gitu. Jadi mereka bisa melakukan di sini. Termasuk DNA salmon yang kemarin cukup happening gara-gara sang diva ya. Iya. Itu sudah disediakan juga di sini ya. Kita ada DNA salmonnya juga kayak ada yang premium, ada yang Korean DNA salmon gitu. Jadi kita udah ada bisa melakukan itu di sini. Nah, ya Tribunal seperti itu. Jadi up to date dari sisi perawatan, jangan khawatir karena di estetik sudah bisa mengcover semua itu. Dan seperti tadi disampaikan bahwa perawatan itu gak cuma di hari raya saja, tapi ada continue, kita harus bertahap untuk mendapatkan kulit yang sehat itu tadi. Nah mungkin sebagai penutup dok, closing statement dari dokter sendiri, kira-kira apa nih pesan-pesan atau sedikit gambaran ke Tribuners khususnya ada di Tanjung Selor yang mau melakukan perawatan di estetik skin? Ya mumpung ada time yang tepat buat edukasi juga tentunya, intinya kulit itu harus kita rawat gitu, karena itu yang memang ada yang kita tampilkan terus tiap hari ya, gak cuma buat tampil cantik aja tapi lebih ke sehat. Karena ketika kita percaya diri sama kulit kita gitu, kita akan meningkatkan kayak kita jadi jauh lebih produktif ya kalau kita percaya diri. Terus kalau kita sehat secara jasmani dan kulit juga pasti performa kita dimanapun jauh lebih baik gitu. Terus yang paling penting sih tahu kulit kita tuh maunya apa gitu. Jangan sampai kayak pengen terlalu berlebihan dalam kayak pengen putih aja kayak gitu, tapi lebih ke itu sih cantik secara sehat dan aman gitu. Dan kalau bisa selalu selain merawat
kulit dari luar juga dari dalam. Kayak makan makanan sehat itu yang paling penting juga sih, karena we are what we eat ya. Apa yang kita makan, apa yang terjadi di kulit kita juga. Iya, tadi karena sedikit menyinggung soal makanan, nah ini mungkin bukan penutup, tapi karena tadi dokter kebetulan menyinggung soal makanan. Nah, biasanya kan kalau lebaran tuh kalap kadang biasanya. Bener. Apalagi makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi, kandungan kolesterolnya tinggi seperti ayam, daging dan sebagainya. Nah, itu gimana dengan kulit, dengan dengan kulit itu sendiri akan seperti apa nanti kalau kita terlalu over mengkonsumsi seperti itu di hari raya lebaran? Memang sih kita nggak akan melewatkan momen makan opor, makan ketupat, makan rendang, karena itu udah jadi tradisi gitu. Nggak apa-apa, tetap makan itu gitu, tapi tidak kayak berlebihan, dan jangan lupa juga diimbangi sama sayuran, buah-buahan. Kalau misalnya keluarga nyiapin makanan, udah segala macam daging-dagingan, jangan lupa juga ada buah-buahan, sayuran, minuman juga yang kayak sekarang zamannya minuman manis-manis. Nah, itu kita harus kontrol juga gitu, karena makanan dan minuman dengan indeks glikemik tinggi atau minum yang manis-manis itu juga bisa bikin kulit cepat aging. Jadi kita harus jangan lupain air putihnya. Ya, Tribuners, tadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Dr. Ayu Maharani bahwa menjaga kulit itu tak cukup hanya sekali di Hari Raya Idul Fitri, tapi ada rangkaian panjang yang harus kita lakukan, dan yang pastinya untuk merawat kulit itu cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga asupan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, mencukupi cairan, dan pastinya jangan lupa untuk perawatan, karena skincare itu memang hanya mengcover, tapi sesungguhnya kita harus mengetahui dulu apa atau analisa sendiri tubuh kita itu sebenarnya butuh perawatan yang seperti apa. Nah, di situ fungsinya perawatan yang harus dilakukan ya minimal 1-2 bulan sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Jadi Tribuners, mungkin sekian dulu untuk talk show kita hari ini. Semoga bisa dipetik banyak manfaat yang sudah tadi diberikan, kiat-kiatnya dari dokter, termasuk bagaimana untuk mendapatkan kulit yang sehat tak cuma di Hari Raya Idul Fitri saja, tapi secara berkepanjangan dan berkelanjutan. Karena sehat itu karena kulit yang cantik itu nggak sekedar putih, tapi bagaimana kulit cantik itu sehat dan ternutrisi ya Dok ya. Oke, baik. Terima kasih Tribuners untuk waktunya. Sampai ketemu di talk show berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang lain dan tema yang lain lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dok. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.